Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video review kali ini, gua bakal nge-review anime yang telah selesai tayang dari episode 1 sampai episode terakhirnya. Tapi bukan berarti gua bakal nge-review episode per episode, melainkan mereview secara menyeluruh dari segala aspek kecuali bagian cerita agar tidak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gua hanya akan mereview dari apa yang telah dianimasikan. Gua tidak akan mengambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan untuk pembanding dengan animenya, dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Kali ini gua mau ngebahas dan nge-review anime yang berjudul Gabriel Dropout. Sebuah anime dengan cerita yang ringan, lucu, dan santai untuk ditonton. Serta menurutku sendiri seharusnya anime ini cukup dikenal oleh kalian yang sudah cukup lama menonton anime. Tapi ingat, karena anime ini menggunakan beberapa nama malaikat yang berasal dari agama-agama tertentu, jadi dimohon untuk bijaksanalah dalam membedakan dunia nyata dengan dunia fiksi. Dan mudah-mudahan berkat video ini kalian jadi berkeinginan untuk menonton animenya. Gabriel Dropout diproduksi oleh studio Dogakobo. Studio ini telah pernah menggarap berbagai anime, dari yang terkenal seperti Gekkan Shoujo no Jaki-kun, Plastic Memories, dan Himoto Umaru-chan, sampai anime yang popularitasnya yang mungkin biasa saja seperti New Game, Mikakuin de Shinkoukei, Dumbbell Nankilo Moteru, dan masih banyak lagi anime yang lain. Gabriel Dropout diadaptasi dari manga yang masih ongoing dan sampai sekarang telah mencapai 9 volume. Untuk ratingnya, di MyAnimeList, Gabriel Dropout mendapatkan rating sebesar 7,47 dan hanya memiliki 12 episode. Anime ini bergenre komedi, demons, supernatural, school, dan shonen. Serta anime ini rilis di tahun 2017. Dan batas usia untuk anime ini adalah 13 tahun ke atas. Sekarang masuk ke bagian opening dan ending. Untuk openingnya sendiri hanya ada satu yang mana itu cukup enak untuk didengar karena lagunya sendiri cukup unik dan dinyanyikan langsung oleh keempat seiyuu dari karakter utama. Untuk endingnya ada 3, yang mana ending pertama itu sama dengan lagu openingnya. Untuk ending kedua itu cukup enak didengar dan unik serta dinyanyikan langsung oleh keempat seiyuu karakter utama. Untuk ending ketiga itu lebih bersifat ke lagu pengantar tidur. Memang cukup enak didengar dan dinyanyikan oleh salah satu seiyuu dari karakter utama. Selanjutnya masuk ke bagian visual. Visual dari anime ini benar-benar gue suka karena bukan hanya enak untuk dilihat, namun juga tidak ada yang membuat mata gue risih. Pencahayaan yang ada di anime ini juga bagus, warna yang dipilih juga enak untuk dilihat, background yang digambar tidak terlalu mendetail namun tetap akan terasa bagus. Karakter yang digambar juga lucu, imut, cantik, dan mudah untuk diingat. Dan juga ekspresi wajah para karakter yang dibuat pas dengan keadaan. Sekarang masuk ke bagian karakter. Karakter utama di anime ini ada 4, yakni yang pertama Gabriel Tenma White. Gabriel memiliki rambut berwarna kuning dengan warna mata biru muda. Gabriel yang biasa dipanggil Gab pada awalnya adalah seorang malaikat yang memiliki peringkat pertama sewaktu masih bersekolah di sekolah malaikat. Namun setelah turun ke dunia manusia untuk bersekolah dan mempelajari hal-hal tentang manusia, tak lama kemudian Gabriel malah menjadi malaikat yang mager, malas, tidak bertanggung jawab, dan hampir segala sifat dan kelakuan yang cukup bertentangan dengan malaikat yang diakibatkan oleh kecanduan bermain game online. Yang kedua, Fignet Tsukinose April. Fignet memiliki rambut berwarna ungu dengan warna mata yang juga ungu. Fignet atau yang biasa dipanggil Figne adalah iblis yang sangat berkebalikan dengan Gabriel. Walaupun sebagai seorang iblis, namun Figne adalah iblis yang sangat baik, ramah, lembut, bertanggung jawab, dan hampir memiliki segala sifat dan perilaku yang cukup bertentangan dari iblis. Yang ketiga, Raphael Shiraha Ainsworth. Raphael memiliki rambut berwarna perak dengan warna mata kuning. Raphael yang biasa dipanggil Raffi adalah seorang malaikat yang memiliki peringkat kedua sewaktu masih bersekolah di sekolah malaikat dan juga kesangkatan dengan Gabriel. Walaupun biasanya Raphael selalu tersenyum dan terlihat seperti malaikat yang sangat baik, namun sebenarnya Raphael adalah seorang penguntit yang suka menggoda, menjahili, dan memanipulasi Satanikia demi kesenangannya. Yang keempat, Satanikia Kurumizawa McDowell. Satanikia memiliki rambut berwarna merah dengan warna mata pink. Satanikia atau yang biasa dipanggil Satania adalah iblis yang egois, kekanak-kanakan, nakal, dan sering melakukan kekacauan terencana yang biasanya sering berakhir dengan kegagalan. Dia juga sering dijahili oleh Raphael dan sering ditipu oleh Gabriel. Selanjutnya sedikit pembahasan seiyuu dari keempat karakter utama tadi. Yang pertama, seiyuu dari Gabriel Tenma White adalah Tomita Miu. Tomita Miu sendiri telah mengisi suara di beberapa anime yang cukup terkenal seperti Ogata Riju dari Bokuben,
Doma Taihei dari Himoto Umaru-chan, Inomiko dari Kaguya-sama Wakokura Setai, dan beberapa lagi yang lain. Yang kedua seiyu dari Fignet Tsukinose April adalah Onishi Saori. Onishi Saori sendiri telah cukup banyak mengisi suara di anime lain, seperti Shirasaki Kaori dari Arifureta Shokugyo Desekai Saikyo, Ice Wallenstein dari Danmachi, Kujo Miyoki dari Shoumin Sample, Sawamura Eri Dispenser dari Saekano, Arato Hisako dari Shokugeki no Soma, dan masih banyak lagi yang lain. Yang ketiga seiyu dari Raphael Shiraha Ainsworth adalah Hanazawa Kana. Hanazawa Kana sendiri merupakan seorang seiyu yang sudah sangat terkenal, dan pastinya telah mengisi suara di banyak sekali karakter anime lain seperti Nakano Ichika dari Gotobu no Hanayome, Sonohara Andri dari Durarara, Charlotte Dunois dari Infinite Stratos, Saigusa Mayumi dari Mahoka Koko no Retosei, Onodera Kosaki dari Nisekoi, dan masih banyak lagi yang lain. Yang keempat seiyu dari Satanikia Kurumizawa McDowell adalah Ojora Naomi. Ojora Naomi sendiri telah mengisi suara di beberapa anime lain seperti Fushimi Inari dari Inari Konkon Koyu Iroha, Ogata Chieri dari The Idol Master Cinderella Girls, Uzaki Hana dari Uzaki-chan wa Asobitai, dan beberapa anime lain lagi. Sekarang sedikit tentang ceritanya. Bermula dari Gabriel yang turun ke dunia manusia untuk belajar di sekolah manusia, tak lama kemudian sewaktu berada di rumah, dia mendengar permintaan tolong dari seseorang yang berasal dari game MMORPG di laptopnya. Awalnya, dia hanya sekedar membantu player lain, namun pada saat membantu, MP dari karakternya habis dan muncullah item cash yang sangat berguna. Setelah item cash itu muncul, dia sempat ragu untuk membeli, namun pada akhirnya dia membeli item cash tersebut, dan semenjak itulah Gabriel menjadi kecanduan bermain game, dan selalu menghabiskan uangnya untuk bermain game, dan sampai membuat dia menjadi malaikat jatuh. Setelah itu dimulailah cerita Gabriel bersama Figne, Raffi, dan Satania. Dari Figne yang cukup sering mengurus Gabriel, Satania yang selalu berusaha membuat kekacauan yang hampir selalu berakhir gagal, Raphael yang sering menjahili Satania, mereka berempat yang pergi ke pantai bersama, merayakan Natal bersama, merayakan Tahun Baru bersama, munculnya adik kelas dari Gabriel saat di sekolah malaikat, sampai kakak Gabriel yang datang untuk mendidik ulang Gabriel yang juga berakhir dengan kegagalan. Sekian untuk bagian ceritanya, sekarang masuk ke bagian kekurangan dari animenya. Yang pertama, bagian cerita. Untuk bagian cerita dari episode per episode ini kebanyakan tidak bersambung atau bisa dibilang berdiri sendiri. Yang kedua, karakter sampingan. Di anime ini pun memiliki karakter sampingan yang cukup penting, seperti adik kelas Gabriel yang seharusnya bisa saja ditampilkan lebih banyak untuk menambah kelucuan dari anime ini. Karena hanya dengan ditampilkan beberapa episode saja, adik kelas dari Gabriel ini bisa menambah kelucuan dari anime ini. Itu saja kekurangannya, karena gue sendiri gak menemukan lagi kekurangan yang mengganggu gue saat menonton anime ini. Sekarang masuk ke kesimpulan. Anime ini adalah anime yang bagus, santai, dan memiliki cerita yang ringan. Unsur komedi dari anime ini pun cukup terasa, yang sering membuat gua tersenyum dan terkadang sampai ngakak karena kelakuan dari keempat karakter tadi. Walaupun begitu, anime ini juga cukup mengandung unsur persahabatan yang bisa dilihat dari dua malaikat dan dua iblis yang saling bersahabat. Anime ini juga sangat gua rekomendasikan, apalagi kalian sedang mencari anime yang bisa membuat stres kalian hilang. Dan juga gua rekomendasikan untuk kalian pecinta anime komedi. Namun anime ini tidak kurekomendasikan untuk kalian yang merupakan penggila genre action dan sebagainya, maupun penggila genre horror dan sebagainya. Serta untuk rating yang kuberi untuk Gabriel Dropout adalah 8 dari 10. Sekian untuk video review kali ini, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video review ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang gue sampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Cus!